Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Public Speaking pertemuan kelima. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyenangkan audiens. Nah, tugas pembicara selain menyampaikan ide-ide yang tertuang dalam materi, juga harus memuaskan audiens. Berkesan tidaknya seminar atau training tergantung pada berapa banyak emosi audiens yang kita gali. Emosi-emosi seperti gembira, bahagia, senang, penting dikeluarkan serta diekspresikan oleh kita sebagai pembicara dan audiens dalam suatu training. Nah, ada sejumlah cara untuk membuat audiens puas dengan training yang kita selenggarakan. Apa saja hal-hal yang perlu kita masukkan ke training, yaitu yang pertama ada game. Yang kedua, humor. Salingi penjelasan dengan humor yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, libatkan panca indera audiens, baik visual, auditori maupun kinestetik. Kemudian yang keempat yaitu cerita. Kemudian ada metafora. Metafora itu simbol, dan karenanya bisa menciptakan intensitas emosional yang lebih cepat dan lengkap daripada kata-kata tradisional yang kita gunakan. Nah, ketika kita tidak memahami sesuatu, metafora memberikan jalan untuk melihat hal yang tidak kita pahami itu ibarat sesuatu yang sudah kita pahami. Nah, metafora ini membantu kita mengaitkan. Metafora bisa mentransformasikan kita seketika, yaitu salah satu cara utama kita belajar adalah melalui metafora. Kemudian bagaimana cara membangun metafora? Yang pertama yaitu identifikasi masalah secara jelas. Yang kedua, cari karakter dan struktur dari masalah itu. Yang ketiga, cari situasi yang setara atau seimbang. Yang keempat, cari solusi yang berbentuk pelajaran, tindakan, atau cara pandang baru. Nah, ada beberapa manfaat menggunakan metafora. Yang pertama, menyederhanakan penjelasan. Yang kedua, merangsang kreativitas. Yang ketiga, menciptakan kegembiraan. Yang keempat, mengalahkan halangan. Yang kelima, membangkitkan emosi. Yang keenam, memberi pencerahan. Yang ketujuh, menarik perhatian. Kemudian menciptakan kesenangan yang hidup. Yang kesembilan, menambah wawasan. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah. Nah, sebelum kita menjadi pembicara, kita juga harus mengetahui gaya belajar audiens. Bernich adalah guru yang mempelajari dan mengembangkan pola-pola berbeda dalam cara belajar anak. Dia membagi 4 kategori belajar yang menolong para pendidik dan pembicara dalam menyajikan informasi secara berbeda berdasarkan gaya belajar tiap-tiap audiens. Nah, apa saja 4 kategori tersebut? Yang pertama ada why. Orang tipe ini menginginkan alasan mengapa mereka mempelajari apa yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua ada what. Orang tipe ini menginginkan fakta seputar pelajaran yang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga ada what if. Orang tipe ini bertanya mengenai konsekuensi dari apa yang mereka pelajari. Kemudian ada how. Orang tipe ini ingin mengalami sendiri dan merasakan bagaimana hal itu bekerja. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.